Iya, sebentar. Silakan masuk. Silakan duduk. Apa teman duduknya? Ini Anggun ya yang menemui kakak semalam. Anggun dari mana kok? Saya kan sebelum saya dari sekolah kan. Oke, sekolah. Habis belajar apa nih? Cuma ekonomi aja. Gimana kabar hari ini? Kabar saya baik. Baik ya. Sebagaimana perjanjian kita semalam, kita ingin melaksanakan proses konseling pada hari ini. Sebelumnya kakak terima kasih kepada Anggun karena Anggun sudah datang untuk melaksanakan proses konseling pada hari ini. Sebelumnya Anggun sudah pernah melaksanakan proses konseling. Berarti Anggun sudah tahu ya apa itu konseling. Bisa menjelaskan apa itu konseling? Kayak menyelesaikan gitu. Ya benar ya katakan. Sedikit kakak luruskan ya. Jadi konsep itu adalah pemberi bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK seperti kakak dan kliennya seperti Anggun sendiri. Tujuannya untuk memberikan bantuan kepada kliennya dan mengatasi permasalahan yang ada dalam mendidik kliennya. Sampai sini Anggun sudah paham? Oke. Jadi kakak harap Anggun tadinya kesini secara sukarela kan, tanpa ada paksaan dari siapapun. Oke. Jadi kakak harap Anggun dapat terbuka kepada kakak dan mengatakan semua permasalahan Anggun secara sejujur-jujurnya. Dan Anggun tidak perlu takut kepada kakak nantinya permasalahan atau cerita yang Anggun sampaikan akan disampaikan kepada orang lain, kecuali Anggun mengizinkan kakak untuk menceritakan kepada orang lain. Sampai sini kamu sudah paham ya? Sudah bisa kita mulai proses konselingnya? Baik. Jadi coba Anggun ceritakan kepada kakak permasalahan apa yang sedang Anggun alami. Tentang universitas. Berarti permasalahannya tentang memilih jurusan sama universitas ya. Baik. Jadi coba Anggun ceritakan permasalahan apa yang Anggun hadapi dalam memilih jurusan dan universitas. Masalah jurusan ya kak, misalnya Anggun ada 4 kali, sama BK, psikologis, sama komputer, sama perpusat. Jadi yang kalau BK itu kayak apa ya, mau menyelesaikan masalah ya, kayak disiplin gitu, sama kayak psikologi juga. Tapi kalau untuk kuliahnya mungkin itu beda juga kak. Iya, psikologis itu kan 5 tahun kita apa selesainya. Kalau BK mungkin agak 3 tahun gitu kan. Terus kalau komputer kayak kerja kantoran gitu kan, tapi sayangnya tuh kumisnya tuh matanya agak labil gitu kak. Kalau perpus itu mungkin banyak gitu kan, kayak kerja di perpus daerah gitu. Oke, berarti Anggun sudah memilih 4 jurusan ya, cuman Anggun ragu mau memilih jurusan apa ya. Jadi dari pilihan jurusan Anggun tadi, yang mana yang benar-benar Anggun minati? Peminatnya ada 2 sebenarnya, itu ragu juga. Juga ragu.
Coba menceritakan yang dua tentang jurusan apa yang membuat Anggun menjadi ragu. Yang satu BK sama apa terus kalau BK ini kan bisa kita berpikir kritis gitu ya, kayak apa ya, kita manipulasi gitu kan ya. Terus bukan kita manfaatin orang-orang, kita pojokin orang-orang dari rendah. Jadi kita kayak melindungi diri sendiri itu kan penting ya. Makanya kayak kita kalau orang membohongi kita kan nggak bisa dibohongi. Oh iya, kita ya. kumpul apa perpus itu sukanya tuh kayak kerjanya tuh santai gitu kan, kalau udah teman-temannya. Berarti Anggun sudah, kalau disuruh memilih antara empat jurusan tadi, Anggun sudah bisa menentukan dua ya. Apa yang membuat Anggun masih ragu untuk memilih jurusan apa yang membuat Anggun memilih jurusan perpustakaan dengan BK? Kalau begitu maka kayak apa ya, kalau perpustakaan kan udah dibilang Kak, kayak kerja kantoran gitu kayak santai, tapi kayak apa ya, bukan pejabat, bukan juga kayak apa pegawai gitu kan, maunya tuh kayak ngeri aja gitu. Terus kalau BK ya juga sih Kak, kayak kita tuh nggak mudah kayak dibohongi orang, kayak pokoknya itu sih Kak. Iya, benar yang Anggun katakan. Tetapi Anggun sudah tahu dampak dari pastinya kalau setiap memilih jurusan ada positif dan negatifnya. Anggun sudah mengetahui dari jurusan yang Anggun pilih. Sudah ya. Berarti Anggun sudah bisa menetapkan antara dua jurusan itu yang ingin Anggun ambil. Sudah sih Kak. Apa Anggun sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan dari jurusan perpustakaan dan BK tadi? Apa Anggun sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan jurusan yang Anggun pilih? Udah sih Kak. Iya Kak, yang perpustakaan di UNT Kak, ya kayak apa ya, bagus kan, ini kayak kalau di UNT itu karena kita bisa satu kayak ada universitas ini satu lagi Kak, ya ada yang bagus. Benar yang Anggun dari jurusan tadi, dan Anggun juga mengatakan kalau di perpustakaan UNAN juga cukup bagus, lalu di BK. Jadi kan Anggun sudah mengetahui ya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jurusan tadi. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan Anggun lakukan untuk dalam memilih jurusan? Langkah selanjutnya kita tuh sebelumnya ya Kak, kita tuh kalau BK itu kita melatih otak kita berpikir kritis gitu kan, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini dan ini. Jadi kalau fokus itu mungkin kita melatih kayak misalkan kan ada pembagiannya gitu, jadi ya apa aja membuat jurnal di komputernya, terus data-datanya gitu Kak. Jadi mungkin itu kayak rajin menulis sesuatu gitu. Terus Baik, jadi kan Anggun tadi sudah tahu ya langkah selanjutnya. Bagaimana dengan orang tua Anggun? Apa sudah lalu bagaimana pendapat dari orang tua Anggun ketika Anggun memilih jurusan tersebut? itu tetap sih Kak. Kalau berpikir kritis mungkin ke BK itu kayak ada kesalahan dikit ya. Baik,
Jadi orang tua lebih menginginkan ke jurusan perpus ya. Kalau menurut Anggun pribadi, Anggun lebih tertarik kemana sih, walaupun Anggun masih bingung untuk memilih jurusan? Tertariknya ke BK sih Kak. Lebih tertarik ke BK ya. Baik. Jadi kakak juga pernah mengalami contoh pribadi seperti Anggun, dan kakak sudah merasakan sulitnya dalam memilih jurusan. Waktu itu pas sebelum masuk kuliah, kakak juga memilih 2 jurusan, yaitu jurusan BK dan hukum. Di sana kakak juga sedikit bingung dalam memilih 2 jurusan tersebut, terutama di IIN. Jadi kan kalau BK di kampus 1 ya, dan jurusan hukum di kampus 2. Lalu kakak berpikir kakak juga dekat rumah kakak dengan kampus 1 jurusan BK, jadi kakak lebih mengedepankan yang menurut kakak benar-benar sesuai dengan minat dan keinginan kakak. Selain itu orang tua kakak juga menyetujui kakak mengambil jurusan tersebut. Jadi Anggun sudah bisa memilih jurusan yang ingin Anggun minati sekarang. Tidak. Jadi mohon maaf Kak, mau bertanya boleh? Boleh. Jurusan hukum di sana apakah di kampus 2 atau kampus 1 Kak? Kalau untuk jurusan hukum sebelumnya kan di kampus 1 ya, tapi karena jurusan hukum itu bukan jurusan fakultas tarbiyah dan keguruan ya, bukan khusus untuk pendidikan, jadi dipindahkan ke kampus 2. Jadi untuk hukum sekarang di kampus 2. Iya. Terus kenapa kakak kita jurusan hukum Kak? Kayaknya kayak penasaran juga saya. Bagaimana kakak memilih jurusan hukum? Kalau untuk jurusan hukum kakak cuma sekedar memilih untuk coba-coba saja. Sedangkan BK kakak emang ada sih minat di jurusan BK. Dari pengalaman kakak tadi mungkin Anggun bisa belajar juga dalam memilih jurusan dan dapat menentukan pilihan jurusan yang ingin Anggun miliki. Mau lagi Maaf Kak, mau bertanya. Kayak di aja gitu Kak, universitas yang satu di UNAN, terus yang satu lagi di UNAN, yang satu lagi di UIN Kak. Terus nah ya kalau di UNAN itu orangnya itu kayak saingannya tuh banyak gitu kan, jadi mungkin itu kalah ya Kak. Terus kalau di UNT itu kalau kos nggak dibolehin sih Kak. Terus satu lagi uang biayanya itu tuh mahal sih. Kalau di di UIN kan di rumah dekat gitu Kak, tidak ada keluaran biaya dari kos-kos Kak. Tapi Kak biaya kuliahnya mungkin tuh nggak juga. Terus kalau kayak organisasi mungkin aku boleh ditemukan. Baik. Jadi Anggun selain di jurusan Anggun juga mampu ya di universitas, dan di sisi lain Anggun juga mengedepankan pendapat dari orang tua ya. Anggun bisa mempertimbangkan di mana universitas yang benar-benar sesuai dengan Anggun. Anggun kan juga bingung untuk memilih universitas, tapi universitas mana yang benar-benar Anggun mengerti. Ini sebenarnya pertimbangan sekali. Gimana ya Kak, kalau kuliah mungkin nggak ada yang membiayai Kak, jadi mungkin
sama mantu kan iya terus 2 tahun satu tahun kerja dulu kak banyak uang baru masuk ke universitas yang pastinya itu mungkin di di kampus satu. Berarti Anggun ingin bekerja dulu ya sebelum kuliah. Iya kak. Sekarang Anggun sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Anggun alami. Sudah. Jadi apa kedepannya yang akan Anggun lakukan dari permasalahan Anggun tadi? Dari kita berbincang ini kak ya, saya udah berpikir dari mulai jurusan universitas itu udah saya pikir dari awal milihnya jurusan Amerika kak. Terus kalau universitas mungkin ya udah pasti di kampus satu. Tapi sekarang menyelesaikannya itu kayak di ekonomi jadi kerja dulu baru kuliah kak. Ya berarti Anggun sudah bisa ya untuk menemukan solusi dari masalah Anggun, dan kedepannya Anggun sudah mengetahui ingin melakukan langkah apa. Bagaimana pemahaman selama kita melakukan proses konseling tadi, pemahaman dari permasalahan ini tadi? Lancar ya. Lalu apa perasaan yang Anggun alami selama kita sudah melaksanakan proses konseling? Selama kita berkonsul ke sini awalnya ya kak kayak deg-degan gitu kak, lama-lama kayak dalaman kayak angin lewat gitu kak. Baik. Jadi Anggun nyaman ya ketika berkonseling. Jadi untuk kedepannya misalnya Anggun masih ragu dalam memilih jurusan dan universitas, apa yang akan Anggun lakukan? Kalau yang dimana masuk ke universitas mungkin kerja aja dulu kak. Sampai kalau nggak mau kuliah nggak apa-apa gitu kan. Kerjanya kalau kita tuh udah berusaha menjadi kayak apa bos muda gitu kak. Oke. Kakak juga paham apa yang Anggun rasakan, terutama juga masalah ekonomi dan sulit memilih jurusan ya. Namun untuk kedepannya Anggun bisa memikirkan permasalahan tersebut secara matang, dan sekarang kan Anggun juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Anggun ya. Nantinya kakak menunggu kabar dari Anggun bagaimana perkembangan Anggun selanjutnya setelah kita melaksanakan proses konseling ya. Anggun bisa menghubungi kakak secara langsung atau lewat telepon atau WA. Sepertinya sampai di sini dulu ya sesi konseling kita Anggun. Terutama kita juga sudah cukup lama dalam melaksanakan proses konseling. Masalah Anggun yang belum bisa diselesaikan, solusinya Anggun bisa datang ke sini untuk berkonsultasi atau konseling kakak lagi.
Baiklah, kalau begitu mau pamit dulu kak. Alam selain juga. Oke, sebenarnya kakak juga sangat terima kasih ya kepada Anu karena Anu sudah mau kesini dan menceritakan semua permasalahan yang sedang Anu alami.